Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Ya, perkenalkan nama saya Gunawan. Saya adalah guru ilmu pengetahuan sosial level 9. Saya mengajar di SMP IT Darul Abidin Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membagikan pengalaman praktik pembelajaran literasi digital IPS dengan model hybrid learning. Semoga dengan pengalaman yang saya bagikan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sesuai dengan tema Hari Guru tahun 2021, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Jadi, sebelum dilaksanakan yang PTMT, ada beberapa hal yang membuat pembelajaran menjadi kurang maksimal. Yang pertama, kurangnya interaksi antara siswa dengan guru. Yang kedua, jam pembelajaran yang cukup terbatas. Dan yang ketiga, penggunaan media pembelajaran yang kurang maksimal oleh guru. Nah, sekarang bagaimana perencanaan PTMT untuk mengatasi learning loss? Kami di SMP IT Darul Abidin memiliki sebuah SOP yang ditujukan untuk guru maupun untuk warga sekolah yang lain. Tujuannya apa SOP tersebut? Tujuannya untuk mencegah terjadi penyebaran klaster COVID-19. Jadi dalam SOP tersebut diatur bagaimana siswa hadir ke sekolah, siswa berada di kelas maupun sampai dengan siswa pulang ke rumah. Jadi segala macam kegiatan siswa di sekolah semuanya diatur dalam SOP tersebut. Nah, dalam pembelajaran sendiri, kami di SMP Darul Abidin melakukan pendekatan hybrid learning. Jadi, ketika PTMT sudah diberlakukan sebagian, maka sebagian siswa lagi itu tetap punya hak yang sama untuk mendapatkan pelajaran. Jadi, siswa yang PTMT dia akan hadir ke sekolah, dia akan duduk di kelas. Nah, siswa yang berada di rumah, maka dia bisa ikut bergabung lewat Zoom meeting. Jadi nanti ketika dalam satu pelajaran tertentu, maka dia akan berada pada satu tempat yang sama. Bedanya kalau yang lewat Zoom meeting, maka akan berada di dalam TV. Oleh karena itu di setiap kelas akan ada TV. Jadi tidak ada perbedaan penerimaan materi antara yang hadir ke sekolah dengan yang ada di rumah. Nah, selain itu, kami juga mendevelop e-learning Darul Abidin yang isinya adalah materi-materi pembelajaran yang disediakan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Jadi, sebelum dilaksanakannya pembelajaran, guru wajib memberikan mengupload video pembelajaran, PPT interaktif, materi pembelajaran yang lainnya, bisa berupa games edukasi, bisa berupa kuis, bisa berupa YouTube ataupun upload untuk tugas siswa sendiri. Jadi itu kira-kira perencanaan PTMT untuk mengatasi learning loss di SMP IT Darul Abidin. Ya, setelah tadi kita mendiagnosis ya pembelajaran sebelum PTMT, lalu kita melihat bagaimana perencanaan pembelajaran PTMT. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss khususnya di SMP IT Darul Abidin. Ya, seperti biasa sama dengan sekolah-sekolah lain, dalam pelaksanaan PTMT sendiri kita hanya 50%. Nah, sisanya di rumah karena kita menggunakan hybrid learning. Jadi semuanya mendapatkan materi yang sama. Nah, untuk kegiatannya sendiri seperti ya sekolah-sekolah lain, kita ada kegiatan apersepsi. Nah, itu biasanya kita awali dengan berdoa dan menanyakan keadaan siswa. Nah, untuk menanyakan keadaan siswa sendiri, kita mencoba untuk yang berbeda gitu ya, tidak hanya kamu sehat atau tidak gitu ya. Kita coba untuk menggunakan menti.com ya, seperti lihat di samping. Nah, di situ kita lihat apakah siswa hari ini senang sekali, biasa aja atau sedih. Nah, yang kedua, biasanya setelah itu kita akan lihat progress bar siswa untuk akses e-learning. Ya, bisa dilihat di samping. Nah, itu akan terlihat siswa apakah sudah akses atau belum untuk e-learningnya. Nah, dalam progress bar tersebut ada video pembelajaran, PowerPoint interaktif, sumber belajar lain, kuis,
games maupun update pengumpulan tugas. Jadi untuk memanfaatkan literasi digital semaksimal mungkin. Ya, lalu untuk kegiatan opening biasanya saya memanfaatkan aplikasi yang ada di e-learning. Biasanya saya menggunakan quiz ya, crossword atau teka-teki silang. Saya biasa menggunakan games cari kata, jadi kata-kata yang berhubungan dengan materi. Nah, ini materinya tentang benua. Nah, anak-anak akan diminta untuk mencari gitu ya, mencari kata-kata yang berhubungan dengan benua. Nah, yang ketiga ada juga tentang games mencocokkan gambar. Nah, ini dicontoh saya memberikan games tentang antara bendera dengan bangunan khas dari negara masing-masing yang ada di Eropa. Karena dengan adanya games, siswa akan jauh lebih bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Setelah saya mengajak anak-anak untuk bermain games, maka saya akan coba untuk langsung masuk ke materi inti. Untuk materi benua, menggunakan aplikasi yang ada di internet. Saya biasanya kemarin itu menggunakan aplikasi Google Earth. Jadi saya mengajak anak-anak untuk keliling Eropa, yang melihat negara-negara apa saja yang ada di Eropa, lalu bangunan-bangunan menarik atau bangunan-bangunan khas apa saja yang ada di negara tersebut. Kenapa saya menggunakan itu? Karena menurut saya dengan saya mengajak langsung mereka melihat secara langsung, maka itu akan jauh lebih menarik dan itu akan lebih memotivasi siswa. Karena kalau hanya melihat gambar saja atau melihat hanya tulisan saja, itu sudah biasa. Jadi saya mencoba untuk bagaimana meningkatkan motivasi siswa, bagaimana meningkatkan minat siswa untuk belajar. Ya, setelah menjelaskan materi kepada peserta didik, saya biasanya memberikan tugas. Tugasnya bisa individu atau berkelompok. Tapi untuk materi ke benua yang kemarin, saya memberikan tugas kepada kelompok. Tugas kemarin saya meminta siswa untuk mencari satu negara di Eropa. Lalu mereka diperintahkan untuk mencari ciri khas dari negara-negara tersebut. Nah, mereka ada yang membuat mind mapping menggunakan Canva, ada yang Photoshop ataupun yang lainnya. Luar biasa. Seperti contoh-contoh di samping. Nah, itu bisa dilihat itu adalah karya-karya siswa saya. Nah, setelah itu siswa juga diharuskan untuk mengupload tugas tersebut ke e-learning. Biasanya juga terakhir saya akan memberikan post-test atau kuis. Kuisnya bisa lewat e-learning biasanya, ataupun lewat Kahoot ataupun Quizizz. Tinggal disesuaikan dengan keadaan saja. Jadi memang tidak supaya lebih bervariasi dalam memberikan penilaian kepada siswa. Ya, untuk kegiatan refleksi biasanya saya menggunakan Padlet, Google Form atau Microsoft Form. Setelah tadi saya menjelaskan tentang pelaksanaan PTMT di SMP IT Darul Abidin dalam rangka mengatasi learning loss, dalam pelaksanaan implementasi PTMT sendiri, mungkin yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana guru mampu untuk membuat suatu pembelajaran yang menarik, suatu pembelajaran yang mampu untuk meningkatkan motivasi siswa. Jadi dibutuhkan skill guru, kemampuan guru, kompetensi guru secara lebih untuk mampu meningkatkan motivasi dan kreativitas siswa. Dan juga tentu saja kemampuan guru untuk memanajemen kelas seperti itu masih sangat diperlukan dalam rangka PTMT sendiri. Jadi PTMT ini menjadi sebuah jalan yang sangat bagus, kebijakan yang sangat bagus, yang sangat kami apresiasi untuk terus dilanjutkan. Mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu dan kita dunia pendidikan bisa masuk ke dalam normal dalam pembelajaran. Selamat Hari Guru 2021, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!